Rumor mengenai hengkangnya Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia semakin mencuat sejak beberapa hari terakhir. Salah satu anggota EXO PSSI, Chairul Anwar, bahkan menulis salam perpisahan yang memicu spekulasi luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di tengah kabar tersebut, PSSI mengumumkan akan menggelar konferensi pers untuk memaparkan rencana baru mereka pada 2025. Acara ini dijadwalkan berlangsung di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam undangannya, PSSI menyebutkan akan menyampaikan langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Rumor kepergian Sintayong salah satunya diduga dipicu hasil buruk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Skuad Garuda gagal melaju ke semifinal setelah hanya menempati posisi ketiga di fase grup, kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Sintayong yang sebelumnya berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian penting, seperti membawa Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 dan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontrak Sintayong sebenarnya masih cukup panjang hingga 2027. Tetapi hasil mengecewakan di penghujung 2024 membuat posisinya dalam evaluasi. Pro dan kontra terkait masa depannya terus bergulir. Pendukung Sintayong menilai pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa perkembangan signifikan sejak direkrut pada akhir 2019. Sementara itu, kritikan juga datang dengan menyebut gaya permainannya terlalu mengandalkan fisik dan kecepatan, sehingga kurang efektif di level internasional. Di sisi lain, media Italia Tuttosport melaporkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mempertimbangkan pergantian pelatih sebagai bagian dari ambisinya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir disebut mencari pelatih asal Eropa yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan dan taktik timnas Indonesia. Pelatih baru ini direncanakan sudah memimpin skuad Garuda dalam laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Selain mencari pelatih baru, PSSI juga berupaya merekrut pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk memperkuat tim. Beberapa nama yang disorot Tuttosport adalah Jay Idjes, bek tengah Venezia di Serie A, dan Eliano Rangers, saudara gelandang AC Milan Tijani Rangers. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat menambah daya saing individu timnas Indonesia di level internasional. Timnas Indonesia kini masih bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup ini dihuni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jepang hampir pasti lolos langsung, sementara posisi kedua hingga keempat menjadi perebutan sengit. Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga dengan raihan 6 poin, sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Dua laga mendatang akan menjadi ujian krusial bagi timnas Indonesia. Pada 20 Maret, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Hasil dari kedua pertandingan ini akan menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Konferensi pers yang digelar PSSI akan menjadi sorotan utama di tengah pusaran rumor seputar Sintayong. Apakah PSSI akan mempercayakan timnas Indonesia kepada Sintayong atau justru mengambil langkah berani dengan mencari pelatih baru? Selain itu, strategi jangka panjang yang dirancang Erick Thohir akan menjadi kunci untuk membawa timnas Indonesia bersaing lebih kompetitif di level internasional. Perjalanan panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini memasuki fase krusial. Dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk kebijakan tepat dari PSSI, sangat diperlukan untuk menjaga asa Garuda terbang lebih tinggi.